Di tengah jantung Gunung Rinjani terletak sebuah keajaiban yang menggabungkan kedamaian dan tantangan. Di satu sisi, terdapat Danau Segara Anak dengan air yang tenang, menyimpan kedalaman spiritual dan misteri alam. Di sisi lain, terdapat jalur Torean dengan jalur yang menantang, membawa kita menyusuri tebing-tebing tinggi dan lembah yang dalam. Selamat datang di Kamila Berkelana, episode terakhir pendakian Gunung Rinjani. Selamat pagi dari Segara Anak. Pagi yang menenangkan di Segara Anak ini setelah kemarin full seharian trekking mulai sampai jam setengah 1 pagi kan. Sampai akhirnya nyampe di Segara Anak ini jam 7 malam. Jadi padahal aku kurang lebih trekking dari Pelawan 3 menuju ke Segara Anak ini selama 5 jam. Dan hari ini aku bakal menikmati Segara Anak, terus juga mau mandi air panas di Air Kalak sebelum nanti mau pindah campsite lagi sekitar jam 1 siang. Segara Anak adalah tempat di mana alam menunjukkan wajahnya yang paling tenang. Airnya memantulkan keindahan langit, memberikan suasana yang sulit ditemukan. Airnya yang jernih dan tenang menciptakan pemandangan yang menenangkan dan menyegarkan. Di sekitar danau, suasana damai menyapa setiap pendaki. Tempat ini sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam yang sederhana namun menawan. Di dekat Danau Segara Anak terdapat juga tempat yang menawarkan relaksasi. Air panas Air Kalak yang bersumber dari aktivitas vulkanik menyediakan pengalaman berendam air yang menenangkan. Suhu air yang panas memberi kenyamanan setelah perjalanan yang melelahkan. Pemandian air panas Air Kalak di Gunung Rinjani adalah pelarian sempurna setelah hari yang panjang. Sekarang aku lagi di Air Kalak, nyobain rendam air panasnya, dan ini beneran air panas banget, tapi enak banget. Karena kemarin seharian trekking rendam air panas kayak gini tuh luar biasa. Udah mandi, enak banget, rasanya semua capek kemarin tuh bener-bener langsung hilang. Dan sekarang mau balik lagi ke Segara Anak. Nah, kalau kemarin kan di Pelawan tuh full sinyal ya. Kalau di Segara Anak ini, satu-satunya spot sinyal itu ada di atas pemandian Air Kalak ini. Kemungkinan sih provider bisa ya, bisa dilihat di teman-teman saya semuanya langsung sini. Memang benar ya, setiap sudut di Gunung Rinjani selalu bikin kita terpana dengan keindahan alamnya yang sangat cantik. Pantas saja, hampir semua pendaki pasti setuju kalau Gunung Rinjani ini dijuluki sebagai gunung tercantik di Indonesia. Belum turun, saatnya makan siang. Menu kita hari ini ada tempe, sosis, sayur, Terus packing.
siang dan packing, kita lanjut start trekking dari Danau Segara Anak di ketinggian 2000 mdpl menuju ke campsite kita selanjutnya, yaitu di Savana Propok. Estimasinya sekitar 2 jam, jadi let's go. Pada hari ketiga pendakian Gunung Rinjani, perjalanan membawa kami ke Savana Propok. Setelah menikmati keindahan Danau Segara Anak dan berendam di air panas Aikalak, kami melanjutkan langkah menuju hamparan savana. Perjalanan ini terasa berbeda, lebih tenang, dengan angin sepoi-sepoi yang menyapa dan pemandangan perbukitan yang memanjakan mata. Tak lama kemudian, kami tiba di pemandian air panas alami yang tersembunyi di antara bebatuan. Meski kami tidak berendam, kehadiran pemandian ini menjadi penanda keunikan jalur yang kami lalui. Perjalanan menuju ke Savana Propok ini ternyata ketemu sama pemandian air panas lagi sama Gua Susu. Ini kalau ini langsung dari sumbernya. Dan kalau dari pemandian air panas ini bisa ke Gua Susu lewat tangga ini, estimasinya dari sini sekitar setengah jam. Perjalanan membawa kami melewati jalur bebatuan yang menantang. Medan yang kami lalui cukup kasar dan terjal, memaksa kami untuk berhati-hati setiap langkahnya. Setelah jalan licin tadi, tiba-tiba ada ini sobat banget. Setelah melewati jalur bebatuan tersebut, kami tiba di jalur bekas aliran lahar dan sungai belerang yang mengalir dari Gunung Rinjani. Ini adalah jejak nyata dari aktivitas vulkanik dengan warna tanah dan air yang menunjukkan kehangatan dan kekuatan dari dalam bumi. Sampai juga di Savana Propok setelah tadi turun dari Segara Anak sekitar 3 jam 20 menit. Ini di jam 17.30 dan Savana Propok ini berada di ketinggian 1560, berarti tadi kita turun sekitar 430 mdpl. Dan malam ini kita bakal bermalam di sini sebelum besok lanjut turun lagi menuju ke pintu Galera. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Savana Propok. Hamparan rumput yang luas langsung menyambut, memberi rasa tenang setelah seharian berjalan. Di sini, kami berhenti untuk makan bersama, menikmati hidangan sederhana sambil bercanda dan berbagi cerita. Saat malam tiba, kami menyalakan api unggun.
Hangatnya api mengusir dingin malam, membuat suasana jadi lebih nyaman. Di bawah langit berbintang, kami pun beristirahat, membiarkan lelah perlahan menghilang. Savana Propok benar-benar jadi tempat sempurna untuk menutup hari dengan damai. Disampaikan oleh Bang Ju. Selamat pagi dari Savana Propok. Pagi ini kami melanjutkan perjalanan turun menuju ke base camp via jalur Torean. Jalur ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dengan tebing-tebing yang menjulang dan lembah hijau yang memukau di sepanjang perjalanan. Saat menapaki jalan setapak yang berliku, kami menemukan sumber air yang jernih dan menyegarkan, dikenal dengan nama Banyu Urip. Airnya begitu dingin dan menyegarkan, memberi semangat baru untuk melanjutkan perjalanan. Selamat pagi dari jalur Torean. Hari ini tuh hari terakhir pendakian Rinjani. Dan hari ini aku bakal turun dari Savana Propok menuju ke pos ojek Torean. Nah itu estimasinya sekitar 6-8 jam. Dan sekarang ini aku posisinya udah berada di jalur Torean. Tadi aku berangkat jam 8:05 dan sekarang itu jam 9:36 dan aku masih di sini karena keasikan konten. Tapi udah kita lihat aja berapa lama aku nyampe di pos ojek Torean. Jalur Torean emang cantik banget, tapi buat kalian yang turun via Torean jangan berekspektasi kalau misal bakal turun terus karena tanjakannya juga banyak banget dan banyak naik tangga kayak gini nih. Ini jam 10:13 sampai di Kebon Jeruk setelah tadi sekitar 2 jaman trekking dari Savana Propok. Tapi di sini tuh MDPL masih 1370. Jadi tadi cuma turun 200 MDPL. Bisa dilihat kan tadi treknya tuh naik turun. Dan tadi juga gak nyantai sih karena ngedrone, foto-foto lama Pak. Ntar kalau nemu spot agak bagus. Di tengah perjalanan turun melalui jalur Torean, kami melewati sebuah keajaiban alam yang menakjubkan, yaitu air terjun Penimbungan. Air terjun ini menjulang tinggi di antara tebing-tebing curam dengan aliran air yang deras jatuh ke lembah di bawahnya. Suara gemuruh air yang jatuh memberikan suasana yang mendalam mengingatkan kami akan kekuatan alam. Keindahan air terjun ini menjadi salah satu momen paling berkesan di jalur Torean. Membuat kami berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan dan meresapi kesegaran udara sekitar sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp. Bisa dilihat ini tanjakannya dari bawah situ, terus naik lagi pada nih turun via Torean. Jadi buat pemula yang mau kesini, ya saranku harus menyiapkan fisik dan mental yang cukup. Karena kalau enggak ya bakal mengurangi kualitas pendakian. Dan jangan berekspektasi kalau misal turun via Torean tuh turun karena banyak banget tanjakannya.
Jam 1 siang pas akhirnya nyampe juga di Birisanangka di 1070 mdpl. Setelah tadi hampir 5 jam trekking dari Savana Propok, dan sekarang aku sama teman-teman mau makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke pos ojek Korea. Masih dibuat ngirim nggak? Iya sih tapi Oh ya wis. Maaf. Sekarang jam 2 siang lewat 10 menit, kita mau lanjut jalan lagi, dan estimasinya itu sekitar 2 jam. Setelah 4 hari 3 malam, pendakian di Gunung Rinjani akhirnya selesai. Dari puncak yang megah, menikmati keindahan Danau Segara Anak, hingga menapaki jalur torean yang menantang. Setiap langkah membawa pengalaman yang luar biasa. Rinjani bukan sekedar gunung, tapi sebuah perjalanan yang penuh makna, mengajarkan kita tentang ketangguhan, kebersamaan, dan rasa syukur. Meski pendakian ini telah berakhir, kenangan dan pelajaran yang didapat akan selalu diingat. jam 3 lewat 22 menit sampai di pos ojek Torean. Tadi dari Birisanangka 1 jam 12 menit. Capek. Terima kasih Rinjani, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Susah bekerja.